Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agi. Pagi. Dalam pertemuan kali ini mungkin saya akan mengobservasi Pak Agi menjadi coach nantinya, dan saya yakini mungkin Pak Agi tetap semangat dan bisa menjadi coach yang terbaik sesuai dengan alur cerita yang ada, sesuai dengan pertanyaan berbobot, pertanyaan berbobot kepada coach. Kita menjadi pendengar terbaik dan hadir sepenuhnya. Nah, dalam hal ini juga mungkin saya juga akan menjelaskan rubrik penilaian yang akan saya observasi dengan Pak Agi. Yang pertama, apakah Pak Agi menjadi coach sesuai dengan alur cerita, apakah sudah sesuai dengan alur cerita yang ada. Terus dengan adanya rubrik penilaian ini juga ada prinsip coach yang harus Pak Agi terapkan nanti, mungkin kemitraan, terus proses kreatif dan kompetensi yang harus apakah yang ingin dikembangkan. Nah, di sini pertanyaan pertama pada Pak Agi nanti, di sini apa yang ingin dikembangkan Pak Agi menjadi seorang coach? Baik Pak, mungkin dalam sesi coaching yang akan saya lakukan nanti itu ada beberapa kompetensi yang saya kembangkan, antaranya menjadi pendengar yang baik, hadir sepenuh waktu, dan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke Pak Agi, jadi kompetensi coach yang ingin dikembangkan Pak Agi nantinya itu ya. Terus pertanyaan yang kedua dari rubrik penilaiannya, di sini kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik dari menjadi seorang coach nanti? Baik Pak, dalam kesempatan coach yang akan saya laksanakan nanti ada beberapa kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama menjadi pendengar yang baik dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, dari yang sudah saya tanyakan secara spesifik sudah Pak dijelaskan, menjadi pendengar yang baik, menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coach nantinya. Terus ada indikator ketercapaian dari Pak Agi menjadi seorang coach itu apa yang diinginkan Pak Agi? Adapun indikator ketercapaian yang akan saya harapkan dengan adanya kegiatan coaching nanti, saya berharap bisa menghadirkan solusi-solusi yang terbaik ya terkait permasalahan yang dihadapi coaching ketika dalam proses coaching nanti Pak. Jadi ada indikator ketercapaian yang ingin Pak Agi capai nantinya ketika menjadi coach ya. Pertama itu yang mungkin mencari solusi dari permasalahan yang ada dari coaching itu nantinya. Nah, mungkin itu saja setelah Pak Agi mengobservasi menjadi coach ke coaching nantinya, mungkin kita bertemu lagi ya Pak. Saya akan menanyakan hasil dari apa yang sudah didapatkan dan apa yang ingin dikembangkan nantinya ya Pak. Mungkin itu saja. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Roli. Pagi. Bagaimana Pak Roli kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik pagi. Ya, baru selesai ngajar ceritanya pagi. Mungkin hari yang melelahkan ya Pak Roli ya? Ya benar sekali pagi. Benar sekali, sangat melelahkan untuk pagi ini ya pagi ya. Dikarenakan ada beberapa hal sebenarnya pagi yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya berbagi dengan Pak Agi. Itulah makanya saya menemui Pak Agi pada kesempatan ini pagi. Kira-kira Pak Roli, apa yang menjadi permasalahan Pak Roli pagi hari ini Pak Roli? Jadi gini pagi. Jadi kan pada saat saya mengajar tadi, saya melihat dikarenakan kita kan PJOK tadi di lapangan.
Jadi sebelum kita melakukan aktivitas, saya melihat anak-anak ini sebelum membariskan anak-anak, sebelum saya ngambil absensi anak-anak di lapangan tadi, saya melihat sampah yang berterbangan Pak, sampah yang berserakan. Jadi yang menjadi pemikiran saya begitulah Pak. Maksudnya kenapa bisa ya? Kenapa bisa sampah itu bisa berserakan padahal kan kita ini baru jam pertama masuk sekolah. Itulah yang jadi bikin saya pusing sebenarnya Pak. Jadi permasalahan Pak Roli pada hari ini berkaitan dengan sampah ya Pak ya. Ya, nampaknya kesadaran siswa dalam menjaga kebersihan ini Pak. Nah benar sekali Pak. Kira-kira apa yang Pak Roli harapkan dari percakapan kita ini nanti? Apa yang ingin Pak Roli capai atau apa tujuannya sebenarnya Pak Roli inginkan dari percakapan ini? Ya sebenarnya itu Pak, saya untuk penyelesaian masalah sampah ini kita perlu menjadi perhatian khusus sekolah kita sebenarnya. Ya benar. Dikarenakan kenapa? Ya pagi itu kan anak-anak baru masuk, ya sebelum memulai jam pelajaran masih ya sampah sudah berterbangan. Apalagi nanti setelah jam istirahatnya pasti tambah berserakan. Nah itu kita di pihak sekolah kita itulah pagi yang saya pikirkan sekarang ini, ya bagaimana lah kita ya untuk menyelesaikan permasalahan ini Pak. Jadi intinya itu memang permasalahan sampah ini masih menjadi permasalahan serius Pak ya. Iya masalah itu. Kira-kira hambatan apa Pak yang Bapak alami dalam mencapai tujuan ini nanti Pak? Nah jadi gini Pak, jadi saya terpikirkan ya, terpikirkan beberapa yang terlintas selama kita bercakap ini. Jadi saya berpikir terlintas sesaat bahwasanya bagaimana kira-kira kalau menurut pagi ini kita apakah setiap pagi kita itu bergotong royong bersama terlebih dahulu sebelum kita masuk kelas. Nah atau kita memberikan sanksi ke anak-anak ini tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah ketika terjadi nanti kita akan memberikan sanksi. Karena kan kita juga kan ada pemantaunya, kita punya CCTV kan. Nah jadi kita mempunyai CCTV, kita bisa cek di sana. Nanti kita tindak tegas. Nah kira-kira gambaran yang terlintas dari saya kira-kiranya seperti itu Pak. Jadi ibaratnya itu ada upaya suatu bentuk rencana ya. Rencana dari Pak Roli ini bahwa setiap pagi ya apakah kita suruh anak-anak itu mengungut sampah dulu kan sebelum masuk kelas. Kira-kira bagaimana dukungan dari pihak sekolah ini Pak? Kira-kira dengan rencana yang Bapak pikirkan ini. Nah jadi itu Pak, tujuan saya sebelum saya kesini, jadi saya juga sudah mikir Pak. Jadi karena saya bercerita dengan Pak ini, saya sudah meyakini bahwasanya yang bisa membantu untuk menggait dukungan dan segala macam itu ya Pak. Nah jadi saya juga minta bantuan dengan Pagi, nanti mohon untuk dibantu kita itu ya berkomunikasi lah dengan pihak sekolah. Harus kita tingkatkan, jangan kita itu memandang sebelah mata Pak. Karena takutnya seperti ini, setiap pagi kita bermasalah terus dengan sampah, kapan kita mau belajarnya Pak? Iya benar. Ya kan? Nah jadi yang terlintas di saya, nanti kita akan mengusulkan hal-hal seperti itu. Kita akan mengusulkan sanksi, mungkin sanksi bagi yang kedapatan buang sampah sembarangan. Sudah itu kita akan melaksanakan gotong royong. Kemudian kapan perlu, karena kapan bisa, kita ke wakil bagian kurikulum juga untuk masalah P5 ini. Kita masukkan ke P5 urusan sampahnya. Jadi istilahnya itu sudah ada rencana dari Pak Roli ya kan? Memberikan sanksi tegas, mungkin juga bisa melibatkan pihak lain dalam hal ini, mungkin bisa bekerja sama atau mencari mitra di luar, mungkin dengan puskesmas terdekat, mungkin kan untuk memberikan sosialisasi tentang bahayanya sampah. Terus tapi saya cocok juga yang dikatakan Pak Roli tadi berkaitan dengan P5 ini ya kan, karena seperti yang kita ketahui sampah itu juga bisa kita gunakan sebagai salah satu bentuk produk yang kita harapkan berasal dari limbah sampah ini. Kira-kira Pak Roli kapan rencana Pak Roli ingin Pak Roli aktualisasikan kira-kira?
Ya, yang jelas sesegera mungkin Pak ya. Yang jelas segera mungkin. Kemudian terima kasih Pak Gi. Ya. Karena barusan tidak terpikirkan oleh saya kita itu bisa bekerja sama dengan pihak luar ya. Ya. Dengan adanya pembicaraan kita tadi, jadi saya terlintas juga pemikiran kita memang harus bekerja sama dengan pihak puskesmas terdekat dan pihak luar yang terutama ya. Nanti akan segera insya Allah ya Pak Gi. Insya Allah saya akan buat konsepnya, kita akan konsepkan apa-apa saja yang harus kita lakukan untuk penanganan sampah ini sendiri. Nah, jadi selama itu mungkin dalam beberapa hari ke depan ini saya akan langsung eksekusi Pak. Langsung eksekusi setelah kita menghadap minta persetujuan dengan pihak atasan. Baik, jadi rencana Pak Roli ini sudah, saya yakin ya, rencana matang yang sudah Pak Roli persiapkan ini dan potensi yang Pak Roli miliki, ya kan, bisa menyelesaikan permasalahan ini. Saya berharap segala rencana aksi ini bisa Pak Roli actionkan atau laksanakan secepatnya. Yang jelasnya nanti kita ngobrol lagi Pak Roli ya. Oke, baik. Nah, misalnya kalau ada kendala, yang jelasnya saya berharap hasil dari rencana pembicaraan kita pada hari ini saya tunggu ini, ya kan? Bagaimana hasilnya, apakah ada peningkatan ya dalam hal memanfaatkan sampah dengan adanya proyek kelima ini nanti. Itu Pak ya? Ya, siap Pak Gi. Terima kasih banyak Pak Gi. Oke. Sama-sama Pak Roli ya. Banyak sekali masukan dari Pak Gi tadi. Ya. Yang tidak terlintas, sekarang sudah ada gambarannya. Iya. Dengan adanya pembicaraan kita ini saya merasa sangat tambah bersemangat. Dari Ya, awalnya semangat, jadi sekarang ini jadi tambah bersemangat. Iya. Sekali lagi saya ucapkan Pak Gi, terima kasih banyak atas masukan dan sarannya Pak Gi. Oh ya, intinya pokoknya kita tetap semangat. Siap Pak Gi. Ya. Oke. Solusinya sudah ada gitu. Oke. Oke, saja Pak Roli ya. Ya. Terima kasih Pak Gi. Ya, sama-sama Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Gi. Pagi Pak. Ya, apa yang sudah Bapak lakukan selama menjadi coach Ya. observasi? Baik, dari selama proses observasi saya sebagai coach dan Pak Roli sebagai coach ini tadi, saya sudah berusaha untuk menggunakan alur Tirta ya, baik itu tujuan dan mengidentifikasi masalah awal, terus rencana aksi ya yang ingin diterapkan terhadap permasalahan serta tanggung jawab. Dalam artian tanggung jawab terhadap rencana aksi yang telah dipersiapkan oleh Pak Roli tadi. Terus saya juga sudah mengajukan ya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bertujuan untuk menggali ya informasi dari coach saya, apa sih sebenarnya menjadi permasalahan atau menjadi kendala yang coach hadapi. Terus saya juga sudah hadir sepenuh waktu dalam sesi ini tadi ya, sekaligus menjadi pendengar yang baik. Itu Pak. Oke, jadi pagi sudah melakukan ini kan selama coaching menjadi pendengar terbaik ya. Setelah itu sudah hadir sepenuhnya, terus dapat mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Pak Roli tadi. Nah, jadi di sini saya menyampaikan dari catatan hasil observasi sesuai dengan apa yang sudah Pak Gi sampaikan, menjadi pendengar terbaik ya, istilahnya bisa mencari solusi dari permasalahan yang ada dan hadir sepenuhnya. Nah, kira-kira di sini apa yang perlu dikembangkan selama Bapak menjadi coach ini, selama observasi, kira-kira apa yang perlu dikembangkan lagi dari hasil yang sudah Bapak coach ini tadi, menjadi seorang coach ini pada diri Bapak? Baik Pak, jadi setelah proses coaching ini berlangsung tadi, saya juga menyadari masih ada beberapa ya hal-hal yang harus saya tingkatkan lagi. Salah satunya yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Dalam hal ini saya menyadari bahwa masih perlu ditingkatkan dalam hal tersebut Pak. Jadi yang perlu dikembangkan dari diri Pak Gi, dari hasil dari Pak Gi coaching tadi, yang mungkin pertanyaan berbobot menyampaikan pertanyaan berbobot. Tapi saya yakin juga Pak Gi pasti bisa mengembangkan menjadi yang terbaik ketika menjadi seorang coach, mencari solusi, menjadi yang pendengar yang terbaik. Ya mungkin itu saja hasil dari observasi yang sudah
saya sebagai pengaman. Iya. Dari yang dilakukan Pak Haji sebagai coach, mungkin itu saja. Iya, Pak. Mungkin terima kasih Pak Haji. Oke, terima kasih kembali juga, Pak ya. Terima kasih. Saya Eri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Engki. Selamat pagi Pak Haji. Bagaimana Pak Engki kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak Haji sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Engki juga dalam keadaan sehat, Oke. baik untuk pada hari ini. Pak Engki, hari ini kita akan melaksanakan proses observasi, Pak ya. Ya. Dimana nanti Pak Engki akan bertindak sebagai coach ya. Yang penting Pak Hengki harus mengingat ya, dalam proses coaching ini nanti harus tetap mengacu kepada alur tirta ya, baik itu tujuan, terus identifikasi masalahnya, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan jangan lupa juga untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya nanti. Terus Pak Hengki, saya juga ingin menyampaikan ya, dalam rubrik penilaian dalam proses observasi ini nanti. Terus jangan lupa juga Pak Hengki, bahwa dalam proses coaching ini kita mempunyai beberapa prinsip ya. Prinsip-prinsip coaching diantaranya pertama kemitraan, terus juga proses yang kreatif dan memaksimalkan kompetensi. Baik Pak Hengki, sesuai dengan rubrik penilaian yang saya sampaikan tadi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Pak Hengki. Yang pertama, kompetensi apa yang Pak Hengki ingin kembangkan dalam proses observasi ini nanti? Baik, terima kasih Pak Haji atas pertanyaannya. Mungkin secara pribadi yang perlu saya kembangkan dalam proses observasi ini nanti, Iya. yang pertama hadir sepenuhnya, Iya. menjadi pendengar aktif, terus memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi yang tiga itu yang perlu saya kembangkan. Jadi ada 3 kompetensi coaching ya yang ingin Bapak kembangkan dalam proses observasi ini nanti. Oke. Lalu bagian kompetensi mana Pak yang istilahnya itu yang Bapak ingin kembangkan secara spesifik dari ketiga kompetensi coaching itu tadi? Dari ketiga potensi yang perlu dikembangkan dari yang sudah saya sampaikan tadi Pak, Iya. itu lebih spesifiknya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching nanti. Nah, jadi itu. Jadi lebih spesifiknya mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Oke, baik. Lalu selanjutnya indikator ketercapaian dan tujuan yang Bapak inginkan itu nanti seperti apa Pak dari proses ini nanti? Nah, tujuan yang ingin indikatornya pencapaiannya ini nanti ketika saya menjadi seorang coaching di sini mungkin mencari solusi dari permasalahan yang ada yang disampaikan oleh rekan saya. Jadi itu mencari solusi. Cari solusi terhadap permasalahan coaching ya Pak ya. Oke. Baik Pak Hengki, terima kasih waktunya. Mungkin itu untuk pertemuan pra observasi kita pada hari ini. Nah, nanti silakan Pak Hengki untuk melanjutkan proses coachingnya. Baru nanti kita akan bertemu di sesi pasca observasinya. Mungkin itu saja Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Semangat Pak ya. Siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Roli. Pagi Pak Hengki. Apa kabarnya Pak Roli? Alhamdulillah kabarnya baik. Ya, Cuma ada juga beberapa hal yang menganggap ini. ya apa itu Pak Roli? Jadi gini Pak Hengki ya. Kita kan kebetulan Ya. ini kan di awal semester. Jadi berdasarkan instruksi dari pimpinan kita kemarin, bahwasanya kita diminta untuk membuat perangkat mengajar. Nah, jadi di sini saya merasa terbebani gitu, terhadap perangkat pembelajaran saya. Jadi itu Pak ya, Ya, yang
permasalahan Pak Roli pertama di masalah perangkat pembelajaran. Ya, benar sekali. Nah, terus saya menanyakan tujuan kira-kira dari pembicaraan kita ini nanti apa? Kira-kira. Ya itu Pak Engki. Jelas dikarenakan saya melihat Pak Engki, ya kebetulan jurusan Pak Engki juga ya. Kebetulan jurusan Pak Engki juga tentang IT, dan yang membuat saya terbebani ini sebenarnya bukan masalah membuat perangkat mengajarnya. Kalau membuat perangkat mengajarnya secara tertulis bisa sebenarnya. Akan tetapi di era digitalisasi ini Pak Engki, sedangkan tuntutan kita harus membuat rencana pembelajaran, modul ajar dan segala macam itu semuanya menggunakan perangkat komputer. Nah, jadi itu yang ingin saya konsultasikan dengan Pak Engki sebenarnya. Jadi setelah kita lihat yang mungkin dari Pak Roli yang bicarakan itu tadi kan, itu kira-kira rencana tindak lanjut dari pertama Pak Roli mungkin kurang di mengoperasikan komputer, kira-kira rencana apa yang akan Pak Roli lakukan nantinya untuk suatu penyelesaian masalah. Nah, jadi gini Pak Engki ya. Jadi memang permasalahannya itu saya memang minim di bidang IT Pak Engki. Minimnya pengetahuan saya di bidang IT, dan saya juga tidak mampu mengoperasikan beberapa aplikasi yang ada di komputer itu. Jadi untuk membuat RPP ini saya merasa bermasalah gitu ya. Merasa bermasalah terhadap tuntutan dari pekerjaan kita. Nah, jadi itulah kemungkinan Pak Engki ya, kemungkinan untuk ini. Jadi saya meminta solusi juga ke Pak Engki. Apakah boleh kira-kiranya saya itu mengikuti kursus komputer atau belajar komputer dengan Pak Engki? Dan saya juga mohon tuntunannya gitu kan. Oke, baik. Dari yang sudah Pak Roli sampaikan rencananya ini tadi, ya saya sangat mengapresiasi karena suatu keinginan, niat dan tekad Pak Roli dalam penyelesaian masalah, bukan masalah di RPP-nya tapi dalam pengoperasian komputernya ini tadi. Mungkin yang menurut saya juga lebih baiknya Pak Roli juga belajar dengan rekan sejawat, mungkin bisa mencari sebuah bagaimana titik permasalahannya, apakah belajar aplikasi Microsoft Word ya di sana dengan rekan sejawat, mungkin berkonsultasi baik dengan orang-orang terdekat Pak Roli supaya ini bisa tercapai. Nah, terus kalau saya lihat dari yang sudah Pak Roli rencanakan, suatu pencapaiannya nanti bagaimana kira-kira Pak Roli? Kira-kira kalau seandainya Pak Roli sudah menjalankan, kira-kira pencapaiannya? Ya jadi itu Pak Engki. Yang Bapak inginkan? Iya, saya harapkan itu ya, yang jelas saya bisa mengaplikasikan perangkat ini sendiri, dan sehingga untuk tuntutan dari yang harus kita lengkapi di situ, saya bisa menyesuaikan dengan kawan-kawan yang lain. Nah, terima kasih juga Pak Engki sudah mengingatkan saya bahwasanya berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, kita sejawat. Terima kasih. Jadi terlintas di selama pembicaraan kita yang terlintas di pikiran saya gambaran yang awal tadi, kemudian ditambahkan dengan Pak Engki untuk berkonsultasi dengan teman sejawat, dan saya juga minta bimbingannya Pak Engki. Mohon dibimbing saya juga untuk mempelajari ini agar saya tidak buta terhadap perangkat. Jadi gitu Pak Roli ya, dari yang sudah Pak Roli sampaikan untuk belajar dengan rekan sejawat, bertanya mencari sebuah istilahnya bagaimana permasalahan ini. Saya sangat mengapresiasi ini dengan adanya keinginan niat dari yang Pak Roli sampaikan tadi. Nah, yang saya harapkan ke depannya Pak Roli juga bisa istilahnya sama dengan rekan-rekan yang lain. Iya, benar sekali. Terima kasih Pak. Dalam membuat sebuah rencana pembelajaran yang baik sesuai dengan pengaplikasian komputer ini tadi. Jadi itu Pak Roli ya. Mungkin itu kedepannya. Tapi saya tunggu ini Pak Roli. Kira-kira dari hasil yang sudah Pak Roli rencanakan, mungkin dengan konsultasi rekan sejawat, belajar komputer baik itu di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Jadi hasilnya nanti
yang saya tunggu itu Pak. Ya, baik Pak Egi, siap Pak Egi. Ya, terima kasih untuk ini solusinya Pak Egi. Oke. Mungkin itu saja Pak Roli ya. Ya, Pak Egi. Nah, jadi saya tunggu nantinya ke depannya apa hasil dari yang Pak Roli sudah dapatkan. Oke, Pak. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Egi. Bagaimana kabarnya Pak Egi? Alhamdulillah sehat Pak Egi. Oke, baik Pak Egi. Saya juga ikut hadir ya, terlibat dalam proses observasi yang dilakukan Pak Egi, di mana Pak Egi bertindak sebagai coach dan Pak Roli sebagai coachingnya. Kira-kira Pak Egi, apa yang sudah Bapak lakukan selama proses coaching ini berlangsung? Yang sudah saya lakukan, pertama saya sudah berusaha ini Pak Pagi, berusaha menjadi hadir sepenuhnya, menjadi pendengar baik aktif ya apa permasalahan yang dihadapi oleh rekan kita tadi seperti Pak Roli tadi. Terus di sini juga saya mungkin memberikan pertanyaan berbobot. Nah itu kalau menurut saya dari yang sudah saya sampaikan tadi selaku menjadi salah coaching kepada Pak Roli. Itu Pak. Baik, mungkin saya juga sedikit menyampaikan ya catatan saya selama observasi ini berlangsung. Saya juga melihat tadi bahwa Pak Egi ini sudah luar biasa ini ya, sudah menggunakan alur tirta ya dalam proses observasi. Juga seperti yang Pak Egi sampaikan tadi ya, di sebelum waktu, terus juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, terus juga menjadi pendengar yang aktif ya. Sehingga coachingnya juga mendapatkan solusi nih nampaknya dari permasalahan yang coach sampaikan kepada coachnya tadi. Terus dari proses ini tadi Pak Egi, kompetensi apa yang ingin Pak Egi lebih tingkatkan lagi ini ya setelah proses ini berlangsung tadi? Ya. Terima kasih Pak Egi. Jadi yang perlu saya kembangkan dari setelah proses observasi ini tadi, mungkin menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Nah itu yang perlu saya kembangkan kembali. Tapi kedepannya saya akan berusaha akan tetap menyampaikan pertanyaan yang berbobot dan lebih baik kepada coaching nantinya. Mungkin itu yang perlu saya kembangkan Pak. Jadi ada kompetensi coaching yang ingin dikembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tapi saya yakin Pak Egi ya dengan seiring berjalan waktu nanti Pak Egi mampu lah ya untuk lebih baik lagi ke depannya, sehingga nanti kalau ada kegiatan coaching ini berlangsung juga nanti coachingnya juga lebih mendapatkan pencerahan dari pertanyaan-pertanyaan yang Pak Egi sampaikan. Oke, siap Pak Egi. Terima kasih Pak Egi. Terima kasih Pak Egi ya atas waktunya hari ini. Tetap semangat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Egi. Ya, terima kasih.